Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Amerika Serikat telah menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya ke Israel dengan total nilai lebih dari 20 miliar US dollar atau sekitar 320 triliun rupiah. Persetujuan ini diumumkan oleh Pentagon pada Selasa 13 Agustus. Dalam pernyataannya, Pentagon mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah menyetujui kemungkinan penjualan jet tempur F-15 dan peralatan senilai hampir 19 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, dia juga memberikan lampu hijau untuk penjualan amunisi tank senilai sekitar 774 juta dolar Amerika dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar. Pengiriman amunisi tank ini hampir bisa dilakukan segera, sementara jet tempur F-15 buatan Boeing Co akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirimkan. Langkah ini mempertegas dukungan kuat Amerika Serikat terhadap Israel yang merupakan sekutu utama di Timur Tengah, terutama saat Israel sedang melancarkan perang di jalur Gaza yang telah menghancurkan wilayah Palestina tersebut. Meskipun negeri Paman Sam menyetujui penjualan senjata ke Israel, Washington juga berusaha untuk mengatur kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang berpotensi mencegah perang yang lebih luas di Timur Tengah. Kekhawatiran akan perang yang lebih besar meningkat sejak pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hezbollah Fuad Shukr di Beirut, yang keduanya memicu ancaman balasan terhadap Israel. Presiden RI Joko Widodo memamerkan hasil dari proyek kebanggaannya. Dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Tercatat nilai ekspor dari hilirisasi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan yang disebut, Presiden Joko Widodo, nilai ekspor hilirisasi nikel melejit berkali-kali lipat dari hanya 33 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah. Jokowi mengakui kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor biji nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Di antaranya gugatan dari Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Jokowi menekankan yang terpenting saat ini Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik. Sehingga impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu persatu mulai terwujud. Adapun smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay, dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua di Agustus dan September, smelter dari Freeport dan Aman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi. Selain itu, bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat ditargetkan mulai percobaan produksi serta pabrik bahan anoda baterai litium milik PT Indonesia BTR Energy New Energy Material di Kendal, Jawa Timur. Keluarga Rothschild menjadi konglomerat yang penuh kontroversi. Rothschild merupakan konglomerat bankir yang mendirikan berbagai institusi keuangan di Eropa sejak abad ke-18. Salah satu kontroversinya ikut menyeret konglomerat Bakri dari Indonesia. Tahta kerajaan Rothschild nantinya akan jatuh pada Nathaniel Philip Victor James Rothschild atau Ned Rothschild yang merupakan anak bungsu dari Nathaniel, Charles atau Jacob, Lord Rothschild keempat dan Serena Mary, Lady Rothschild. Sejak Rothschild di Indonesia ada dalam kongsi dengan grup Bakri melalui Bumi PLC pada 2010. Mereka berniat untuk memberikan peluang bagi investor di London mengakses aset batubara Indonesia yang potensial. Akan tetapi kemesraan keduanya tidak berlangsung lama karena Rothschild menuduh Bakri menyelewengkan uang perusahaan. Sebaliknya Bakri menuduh Rothschild mencuri data-data perusahaan untuk kepentingan pribadi. Adapun cerita perseteruan konglomerat dunia dengan Bakri yang menyorot perhatian publik itu bermula dari Nathaniel Rothschild yang menulis surat kepada Ari Hudayah, Direktur Bumi PLC kala itu. Dia mempertanyakan penempatan dana investasi bumi di pihak-pihak terafiliasi dengan nilai 867 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian perselisihan itu mulai surut setelah Bakri mengembalikan saham Bumi PLC dan meminta kembali saham Bumi Resources dari Rothschild. Selain menarik kembali saham Bumi, Bakri juga membeli kembali 84,7% saham Bro yang dikuasai Bumi PLC. Tidak berhenti sampai di situ, perpisahan bisnis itu memicu saling ejek di Twitter antara Aga Bakri alias anak Nirwan Bakri dan Ned Rothschild.
Keduanya saling melempar umpatan, bodoh, dan membuat perseteruan tersebut menjadi konsumsi publik. Ned Rothschild bahkan menyindir Bakri yang telah membeli Bumi Resource, perusahaan yang dia sebut sebagai tumpukan kotoran tidak berharga. Kecerdasan anak dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari genetika hingga faktor lingkungan. Para peneliti sepakat bahwa genetika dan lingkungan mempengaruhi perkembangan otak dan perkembangan kognitif pikiran yang pada akhirnya menentukan kecerdasan. Genetika memberi kita kapasitas intelektual, tetapi lingkungan menentukan apakah kita memanfaatkan potensi kita. Lalu, gen siapa yang mewariskan kecerdasan pada anak? Ya, penelitian menemukan bahwa ibu menjadi penentu faktor kecerdasan anak. Menurut studi yang telah diterbitkan dalam jurnal Physiology Spot, studi tersebut dilakukan melalui wawancara terhadap 12.686 remaja berusia 14 hingga 22 tahun. Mereka ditanyai tentang beberapa faktor termasuk ras, tingkat pendidikan, sosial, status ekonomi, dan pertanyaan serupa ini ditanyakan kepada ibu-ibu dalam penelitian. Dalam menyelidiki masalah di atas, para peneliti menyebutkan wanita cenderung mentransmisi gen kecerdasan ke anak yang terbentuk dari kromosom X. Studi disebutkan bahwa wanita memiliki 2 kromosom X, sedangkan pria hanya memiliki 1 kromosom X. Itu artinya wanita 2 kali berpeluang mewariskan kecerdasan pada anak ketimbang pria. Sementara itu peneliti juga menunjukkan bahwa ayah hanya mewarisi serangkaian sifat lain yang ditentukan gen seperti intuisi dan emosi. Warisan ini juga menjadi kunci untuk membuka kecerdasan potensial anak. Secara keseluruhan, gen ibu dan ayah sama-sama bisa menurunkan kecerdasan. Hanya saja potensi yang lebih tinggi diturunkan oleh ibu, tanpa mengesampingkan pola pengasuhan keduanya.